Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat, guru minta berdoa terlebih dahulu ya kepada ketua kelas. Boleh dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, di sini Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Alia hadir, Alisa hadir. Oke, Bu Guru bertanya dulu siapa yang di sini gak hadir atau temannya ada yang sakit, boleh diperhatikan teman sebangkunya. Oke, baik, hadir semua ya. Baik anak-anak kelas 3, hari ini mata pelajaran IPA kita akan belajar tentang kebutuhan makhluk hidup dan juga pemeliharaan tumbuhan. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga setelah mengamati video edukatif dan penjelasan dari Bu Guru mau siswa dan siswi kelas 3 ini mampu mengidentifikasi berbagai kebutuhan makhluk hidup. Di antaranya makhluk hidup, manusia, hewan, dan juga tumbuhan dengan tepat. Dan setelah melakukan pengamatan terhadap tumbuhan, siswa mampu menganalisis hubungan antara pemenuhan kebutuhan tumbuhan dengan pemeliharaannya. Setelah berdiskusi kelompok, siswa dan siswi mampu mengembangkan gagasan atau tindakan sederhana dalam merawat tumbuhan di lingkungan sekitar secara kreatif dan bertanggung jawab. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini dan juga sebelum menonton video edukatif dari Bu Guru, di sini Bu Guru mau tanya terlebih dahulu. Ada yang tahu tidak mengapa tumbuhan memerlukan cahaya matahari? Ya, betul, tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Sederhananya, fotosintesis di sini adalah tumbuhan memasak makanannya sendiri pada tubuhnya dengan menggunakan cahaya matahari dan juga udara. Dan yang menghasilkan oksigen untuk makhluk lain adalah tumbuhan. Selanjutnya, Bu Guru ingin bertanya lagi. Ada yang tahu tidak apa penyebab dari tumbuhan yang menjadi layu? Jawabannya, tumbuhan menjadi layu jika tidak disiram, tidak mendapatkan cahaya matahari, dan juga tidak dirawat. Oke, di sini Bu Guru akan menayangkan video edukatif tentang kebutuhan makhluk hidup dan juga pemeliharaan tumbuhan. Jadi, kalian bisa menyimak video tersebut dan juga mencatat hal-hal penting yang berhubungan dengan kebutuhan makhluk hidup dan juga pemeliharaan tumbuhan yang kita bahas. Oke, silahkan disimak ya video yang Bu Guru tayangkan. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kebutuhan makhluk hidup. Wah, apa aja ya kebutuhan kita sebagai makhluk hidup? Semua makhluk hidup memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Kira-kira apa aja ya kebutuhannya? Oke, kita masuk ke kebutuhan pertama. Kebutuhan pertama adalah kebutuhan makanan. Wah, siapa aja nih suka makan? Jadi, setiap makhluk hidup memerlukan makanan untuk menghasilkan tenaga. Bagaimana kalau belum makan? Perut akan terasa lapar dan badan kita menjadi lemas. Maka demikian kita memerlukan makanan. Makanan berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi sebagai zat penghasil tenaga, sebagai zat pembangun tubuh, dan sebagai zat pengatur. Di makhluk hidup itu tumbuhan membuat makanan sendiri yang dinamakan dengan proses fotosintesis. Jadi untuk proses fotosintesis ini diperlukan karbon dioksida, air, cahaya matahari, dan zat hara. Kalian tahu nggak apa itu karbon dioksida? Karbon dioksida adalah udara atau zat yang dihembuskan oleh manusia saat bernafas. Jadi saat kita menghirup, ketika manusia menghirup itu namanya kita menghirup oksigen. Tapi saat dikeluarkan itu namanya karbon
dioksida lalu diserap oleh tumbuhan untuk membuat makanan mereka sendiri. Terus kalau hewan butuh makanan juga nggak? Udah pasti ya dong. Sebagian besar hewan memakan tumbuhan. Hewan juga memerlukan makanan untuk hidup. Hewan yang makan tumbuhan contohnya ada kambing, domba, sapi, dan masih banyak lainnya. Lalu kalau yang makan daging ada juga namanya, contohnya harimau, singa, dan buaya, dan masih banyak lainnya. Oke, selanjutnya kebutuhan makhluk hidup yang kedua. Wah, apa tuh ya? Kebutuhan makhluk hidup yang kedua adalah kebutuhan udara. Contohnya adalah bernafas. Oke, bernafas adalah kegiatan menghirup dan menghembuskan udara. Udara adalah campuran gas karbon dioksida, nitrogen, dan oksigen. Namun, gas yang diperlukan hanyalah oksigen dan yang dikeluarkan karbon dioksida. Lalu, kenapa kita membutuhkan oksigen ya? Jadi, oksigen itu digunakan untuk pembakaran makanan dalam tubuh yang digunakan untuk menghasilkan tenaga. Sisa pembakaran makanan berupa zat sisa yang dikeluarkan dari tubuh. Hal ini sama juga terjadi pada hewan. Hewan menggunakan udara untuk bernafas. Bernafas dilakukan setiap saat ya. Hal ini juga terjadi loh pada tumbuhan. Pada siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis. Namun, pada malam hari, mereka menghirup oksigen. Lalu, yang ketiga, kebutuhan makhluk hidup yaitu kebutuhan air. Di dalam tubuh, air sangat berguna untuk melarutkan makanan agar mudah diserap. Di dalam tubuh, air sangat berguna untuk sebagai pelarut makanan dan untuk mengangkut sari makanan. Bagaimana jika tubuh kekurangan air? Tubuh akan lemas dan tidak bertenaga. Oksigen dalam tubuh tidak bisa diangkut. Sari makanan dalam tubuh tidak terbawa. Zat makanan tidak terangkut ke seluruh tubuh. Tubuh akan mudah sakit. Apalagi untuk orang yang mudah berkeringat. Berkeringat adalah merupakan cairan dalam tubuhnya. Orang yang mudah berkeringat harus banyak minum air. Mengapa? Karena tubuhnya itu membutuhkan cairan yang sangat banyak. Jadi mereka tidak boleh sampai kekurangan cairan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan minuman loh. Contohnya kucing yang sedang minum nih ya. Lalu ada tumbuhan atau tunas yang disiram dengan air supaya dia bisa menjadi besar. Lalu kebutuhan kita yang terakhir atau kebutuhan makhluk hidup yang keempat adalah kebutuhan tempat tinggal. Contohnya kita manusia itu tinggalnya di rumah ya. Jadi semua makhluk hidup itu memerlukan tempat tinggal. Kita manusia tinggal di rumah. Lalu tempat hidup hewan disebut dengan habitat. Di sini nanti kakak akan bahas tentang habitat ya. Ada di darat dan ada yang di air. Sama dengan tumbuhan. Tumbuhan ada yang hidup di darat dan juga di air. Contohnya tumbuhan yang hidup di darat, di sebelah kiri kalian ya, itu ada bunga melati. Salah satu contoh bunga yang hidup di darat. Lalu di sebelah kanan video ini atau sebelah kanan kalian itu ada teratai. Itu adalah contohnya. Gimana? Mudah banget kan pelajaran tentang kebutuhan makhluk hidup ini? Setelah mengamati video yang pertama tentang kebutuhan makhluk hidup, Bu Guru mau bertanya terlebih dahulu, apa saja kebutuhan makhluk hidup itu? Ya, jawabannya kebutuhan makhluk hidup itu ada 4. Yang pertama, makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Yang kedua, membutuhkan udara untuk bernafas. Yang ketiga, membutuhkan air untuk minum. Dan yang keempat, membutuhkan tempat tinggal. Tidak hanya manusia saja yang membutuhkan 4 kebutuhan ini, tapi hewan, tumbuhan itu sama-sama membutuhkan kebutuhan yang 4 ini. Kita lanjut nonton video yang kedua tentang cara untuk merawat tumbuhan. Allah menciptakan beragam jenis tumbuhan dan tanaman yang memiliki banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup manusia. Nah, tumbuhan merupakan salah satu sumber kehidupan. Dalam memanfaatkan tumbuhan, kita harus memperhatikan batasan dan aturan yang telah ditentukan, yaitu tidak boleh memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan.
Memanfaatkan tanaman dan tumbuhan secara berlebihan dapat menyebabkan jumlah tanaman atau tumbuhan mengalami penurunan atau bahkan bisa terjadi kepunahan. Selain memanfaatkan tumbuhan, kita juga wajib mengetahui cara-cara yang baik untuk merawat tanaman atau tumbuhan supaya tidak terjadi kepunahan. Berikut adalah cara menyayangi tanaman atau cara merawat tumbuhan atau tanaman dengan baik. Cara yang pertama yaitu melakukan penyiraman secara teratur. Yang kedua, memberikan sinar matahari secukupnya. Yang ketiga, memberikan pupuk dan menghindari pupuk kimia. Yang keempat, memberikan cairan anti hama. Yang kelima, memberikan nutrisi tambahan. Yang keenam, tidak memotong bagian tanaman seperti daun, bunga secara sembarangan. Yang ketujuh, memotong bagian tanaman yang kering atau mati. Yang kedelapan, menjaga kualitas tanah. Yang kesembilan, mengontrol suhu dan kelembapan di sekitar tanaman. Yang kesepuluh, menjaga kebersihan di sekeliling tanaman. Yang ke-11, jauhkan dari sumber sirkulasi udara seperti AC. Yang ke-12, rutin melakukan rotasi tanaman. Dan yang ke-13, memangkas rumput liar di sekitar tanaman. Oke teman-teman, Miss Imas jelaskan satu persatu ya. Nah, cara merawat tanaman atau tumbuhan dengan baik. Yang pertama, melakukan penyiraman secara teratur. Penyiraman dapat dilakukan di pagi atau malam hari. Lalu, siram tanaman secara merata. Dan siram tanaman dengan air secukupnya, lalu hindari menyiram terlalu basah dan menyebabkan genangan air. Cara yang kedua yaitu memberikan sinar matahari secukupnya. Sayuran dan buah-buahan membutuhkan kurang lebih 6 jam sinar matahari secara langsung. Lalu kalau tanaman hias memerlukan 3-4 jam sinar matahari secara langsung. Dan kaktus membutuhkan kurang lebih 2 jam sinar matahari secara langsung. Cara yang ketiga yaitu memberikan pupuk. Hindari pupuk kimia. Para ahli menyarankan untuk menggunakan pupuk kompos dan menggunakan pupuk yang berasal dari sisa kotoran hewan dan lain-lain. Yang keempat, menyemprotnya dengan cairan anti hama atau disinfektan secukupnya dan tidak berlebihan. Cara yang kelima yaitu memberikan nutrisi tambahan untuk tanaman seperti nitrogen, fosfor, magnesium, dan lain-lain. Cara yang keenam yaitu tidak memotong bagian tanaman atau tumbuhan secara sembarangan. Cara yang ketujuh yaitu memotong bagian tanaman yang sudah kering atau sudah mati, supaya tidak menyebar ke bagian tanaman yang masih bertahan hidup. Langkah selanjutnya yaitu menjaga kualitas tanah dengan cara secara rutin mengganti media tanam. Cara yang ke-9 yaitu mengontrol suhu dan kelembapan di sekitar tanaman. Contohnya, kita tidak boleh memilih tanaman dingin jika kita tinggal di daerah tropis atau sebaliknya. Cara yang ke-10 yaitu menjaga kebersihan di sekeliling tanaman, yaitu hindari tumpukan sampah di sekeliling tanaman, buang sisa-sisa kotoran atau debu yang berada di sekitar tanaman. Yang ke-11 yaitu jauhkan tanaman dari sumber sirkulasi udara. Jika kita menyimpan tanaman di dalam rumah, hindari menempatkan tanaman tersebut di sekitar AC atau pendingin ruangan, karena dapat membuat daun tanaman tersebut cepat kering. Cara yang ke-12 yaitu rutin melakukan rotasi tanaman, yaitu menanam beberapa jenis tanaman pada musim tertentu, lalu menanam tanaman yang berbeda di musim berikutnya. Nah, selanjutnya cara yang ke-13 yaitu memangkas rumput liar di sekitar tanaman, karena rumput liar di sekitar tanaman juga akan mengambil nutrisi dari tanah tempat tanaman tersebut tumbuh. Oke
Oke teman-teman, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah merawat tanaman merupakan kewajiban kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali terlebih dahulu jenis tanaman yang akan kita pelihara ya, supaya kita tidak mengalami kesalahan pada saat merawat tanaman tersebut. Nah teman-teman, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Setelah kita mengamati video tentang cara merawat tumbuhan, apa yang kalian ketahui? Bagaimana cara untuk merawat tumbuhan itu? Ya, benar, menyiram tanaman secara teratur. Yang kedua, kita bisa memberi pupuk secukupnya dan juga memberi sinar matahari secukupnya. Setelah kalian memahami apa yang kita pelajari, di sini Bu Guru ingin kalian membentuk beberapa kelompok dan mengerjakan soal-soal yang sudah Bu Guru berikan. Dari penjelasan tadi yang ada pada video kita amati, apakah ada yang masih belum dipahami atau ada pertanyaan? Kesimpulannya dari apa yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, kebutuhan makhluk hidup. Kebutuhan makhluk hidup di sini terdapat 4. Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan udara. Udara di sini untuk kebutuhan makhluk hidup bernafas. Yang kedua, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, dan juga makhluk hidup juga membutuhkan air. Dan tak lupa juga makhluk hidup juga membutuhkan tempat tinggal. Dan juga pemeliharaan tumbuhan atau merawat tanaman. Merawat tanaman di sini bisa dilakukan dengan memberikan sinar matahari yang cukup, menyiram tanaman secara teratur, dan juga memberi pupuk pada tanaman. Itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, jika sudah tidak ada dan sudah dipahami semua, Bu Guru akhiri pembelajaran pada hari ini ya. Kita lanjut pembelajaran selanjutnya pada pertemuan berikutnya ya. Oke, bisa dipimpin doa terlebih dahulu sebelum kita pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian pembelajaran pada hari ini. Jika ada kesalahan dari awal Bu Guru mengajar sampai akhir, Bu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.